He akan menyampaikan materi perkuliahan bandar udara. Let's go! Pertama, Bu Fe akan menjelaskan mengenai transportasi. Sistem transportasi merupakan bagian integrasi dan fungsi aktivitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Secara garis besar, transportasi ini dapat dibagi menjadi transportasi udara, darat, dan laut, di mana bandar udara merupakan sarana dalam transportasi udara. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Bagian-bagian dari bandar udara ada landside dan airside. Landside adalah sisi darat, di mana pada sisi darat terdapat terminal penumpang dan area parkir kendaraan penumpang. Sementara airside adalah sisi udara, di mana pada sisi udara terdapat runway atau landas pacu, terdapat apron, dan taxiway. Pengertian runway dan fungsinya. Runway adalah area khusus yang berfungsi untuk mempermudah pesawat untuk melakukan lepas landas atau landing dan take off. Bagian ini berbentuk persegi panjang dengan standar ukuran tertentu. Landasan pesawat terbuat dari material aspal dan beton, dirancang dengan baik untuk memastikan runway mampu menahan beban puluhan sampai ratusan ton. Jalur landasan pacu harus clear dan aman. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan penerbangan saat akan take off. Karena bukan tidak mungkin masalah atau hambatan pada runway bisa menyebabkan pesawat gagal lepas landas. Dalam kondisi tertentu, hal ini cukup berbahaya dan bisa mengakibatkan risiko kecelakaan. Dalam perencanaan runway, kita perlu merencanakan arah runway, dimensi runway yang terdiri dari panjang dan lebar, serta struktur perkerasannya, di mana pada bagian struktur perkerasan terdiri dari 4 lapisan, yaitu surface course, base course, sub-base course, dan subgrade, yang masing-masing perlu perencanaan perhitungan ketebalannya. Lapisan struktur perkerasan tersebut berdiri di compacted soil. Untuk arah runway, kita memerlukan data angin. Untuk perencanaan dimensi runway, kita memerlukan karakteristik pesawat kritis dari pesawat yang akan dilayani oleh landas pacu pada bandar udara tersebut. Taxiway adalah jalur yang menghubungkan landasan pacu dengan parkiran pesawat. Biasanya, taxiway ditandai dengan garis berwarna kuning. Khusus untuk bandara dengan lalu lintas penerbangan yang tinggi, taxiway didesain dengan rapid exit taxiway. Desain ini akan memudahkan pesawat meninggalkan landasan pacu, baik lepas landas maupun mendarat dengan sesegera mungkin, agar dapat dipakai oleh pesawat selanjutnya. Karakteristik pesawat terbang. Ada beberapa istilah yang terkait dengan dimensi pesawat terbang yang penting terhadap perencanaan dan perancangan bandar udara. Length. Panjang sebuah pesawat terbang didefinisikan sebagai jarak dari ujung depan badan pesawat atau badan utama pesawat sampai ke ujung belakang ekor pesawat yang dikenal sebagai empennage. Panjang pesawat digunakan untuk menentukan panjang dari area parkir pesawat, hanggar. Sebagai tambahan untuk bandar udara komersial, panjang dari pesawat terbesar yang beroperasi setidaknya 5 keberangkatan per hari ditetapkan untuk menentukan jumlah alat penyelamatan dan pemadam kebakaran yang harus disediakan di bandar udara. Wingspan. Panjang sayap sebuah pesawat terbang didefinisikan sebagai jarak dari ujung sayap ke ujung sayap lainnya pada sayap utama pesawat. Wingspan pesawat digunakan untuk menentukan
menentukan lebar dari parking area atau area parkir pesawat dan jarak antar gauge. Selain itu, juga untuk menentukan lebar dari separasi runway dan taxiway di bandar udara. Maximum height, tinggi maksimum sebuah pesawat terbang, secara tipikal didefinisikan sebagai jarak dari lantai dasar sampai puncak bagian ekor tail pesawat. Dalam beberapa kasus langka, ketinggian maksimum pesawat berada di bagian lain dari pesawat. Sebagai contoh, ketinggian maksimum pesawat Airbus Beluga terhitung sebagai jarak dari lantai dasar sampai dengan puncak pintu depan badan pesawat ketika dalam posisi terbuka ke atas. Wheelbase sebuah pesawat terbang didefinisikan sebagai jarak antara as roda pendaratan utama atau main landing gear pesawat dengan as roda depan atau nose gear atau roda ekor tail wheel pada kasus pesawat tail wheel. Wheel track sebuah pesawat terbang didefinisikan sebagai jarak antara as roda terluar atau outer wheels dari main landing gear pesawat. Wheelbase dan wheel track sebuah pesawat digunakan untuk menetapkan radius putar atau turning radius minimum yang berperan besar dalam perancangan taxiway turn-off, taxiway intersection, dan area lainnya di bandar udara yang membutuhkan pesawat untuk berbelok. Konfigurasi roda pendaratan atau landing gear configuration. Konfigurasi roda pendaratan berperan penting dalam mendistribusikan berat pesawat ke permukaan yang ditumpanginya. Dengan kata lain, berperan besar terhadap desain perkerasan bandar udara. Semakin berat pesawatnya, biasanya semakin banyak roda pesawatnya. Berat pesawat yang tersalurkan ke perkerasan ini harus bisa didukung oleh perkerasan runway, taxiway, dan apron. Pesawat terbang yang saat ini beroperasi di bandar udara di dunia telah dirancang dengan berbagai konfigurasi roda pendaratan. Kebanyakan pesawat dirancang dengan satu dari 3 konfigurasi roda pendaratan dasar atau basic landing gear configuration. Terdapat beberapa definisi dalam konfigurasi roda pesawat, yaitu sebagai berikut. Single wheel configuration. Konfigurasi roda tunggal. Artinya, pada roda utama, main gear pesawat terdapat total 2 roda dengan 1 roda di masing-masing penyangga pesawat. Dual wheel configuration. Konfigurasi roda ganda. Artinya, pada roda utama atau main gear pesawat terdapat total 4 roda dengan 2 roda di masing-masing penyangga pesawat. Dual tandem configuration atau konfigurasi roda ganda tandem. Artinya, terdapat 2 roda sepasang pada masing-masing penyangga pesawat. Pesawat-pesawat tipe transport aircraft besar saat ini memiliki landing gear configuration yang kompleks. Berikut adalah contoh landing gear configuration pesawat untuk Boeing 747, Boeing 777, dan Airbus A380. Kerumitan dan keberagaman landing gear configurations ini menginisiasi FAA untuk membuat standar penamaan untuk landing gear configuration. Berikut adalah contoh standar penamaan landing gear configurations menurut FAA. Komponen berat pesawat. Dalam perencanaan bandar udara, beban pesawat diperlukan untuk menentukan perkerasan runway, taxiway, dan apron yang dibutuhkan. Selain itu, beban pesawat juga diperlukan untuk menghitung kebutuhan panjang runway. Beberapa jenis beban pesawat yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat antara lain adalah sebagai berikut. Operating weight empty, OW, atau berat operasi kosong.
merupakan beban dasar pesawat, termasuk awak pesawat dan peralatan pesawat, tetapi tidak termasuk muatan atau payload dan bahan bakar. Terkadang operating weight MT tidak tetap untuk pesawat-pesawat komersial dengan jenis yang sama karena besarnya bergantung pada konfigurasi tempat duduk. Payload atau muatan merupakan beban yang diperhitungkan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan atau maskapai penerbangan, termasuk di dalamnya penumpang, barang, surat-surat, paket-paket, dan kelebihan bagasi. Maximum payload adalah muatan maksimum yang diizinkan untuk diangkut oleh tipe pesawat tertentu. Zero fuel weight atau berat bahan bakar kosong merupakan beban maksimum yang terdiri atas berat operasi kosong, beban penumpang, dan barang. Maximum taxi weight (MTW) atau berat taksi maksimum merupakan beban maksimum untuk melakukan gerakan atau berjalan dari parkir pesawat ke pangkal runway. Selama melakukan gerakan ini, maka akan terjadi pembakaran bahan bakar sehingga pesawat akan kehilangan berat. Maximum Take-off Weight (MTOW) atau berat maksimum lepas landas merupakan beban maksimum pada awal lepas landas sesuai dengan bobot pesawat yang persyaratan kelayakan penerbangan. Maximum Landing Weight (MLW) atau berat maksimum pendaratan merupakan beban maksimum pada saat roda pesawat menyentuh lapis keras sesuai dengan bobot pesawat dan persyaratan kelayakan penerbangan. Ibu Verasa, sekian dahulu penyampaian materi hari ini. Ini ada beberapa buku referensi yang Ibu pergunakan dan bisa kalian baca serta pelajari. Juga ada buku bandar udara mengenai pengenalan dan perancangan geometrik runway, taxiway, dan apron, edisi pertama, yang ditulis oleh Bapak Wardhani Sartono, Ibu Dewanti Takia Rahman. Sampai bertemu kita pada video perkuliahan berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video perkuliahan di Veronica Channel. Terima kasih.